Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu materi akuntansi manajemen, yaitu balance scorecard. Dalam kajian manajemen strategik, pengukuran hasil atau performance berkaitan dengan penentuan keberhasilan. Apakah strategi berhasil atau tidak? Artinya, hasil akan dijadikan ukuran apakah strategi tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Seringkali ditemui beberapa kendala dalam sistem pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu visi tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, tujuan dan penghargaan tidak berkaitan dengan strategi. Yang ketiga, alokasi sumber daya tidak berkaitan dengan strategi. Dan yang keempat yaitu umpan balik adalah taktis, bukan strategis. Lalu apa itu balance scorecard? Balance scorecard merupakan kartu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non-keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan faktor internal dan faktor eksternal. Balance scorecard berperan sebagai alat ukur hasil, dimaksudkan untuk evaluasi jauh dari posisi strategis. Balance scorecard memiliki beberapa aspek perspektif. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, di mana tujuan dari perspektif keuangan yaitu meraih keuntungan secara berkelanjutan, seperti penghematan biaya dan efisiensi, margin laba, dan sumber pendapatan. Perspektif kedua yaitu perspektif pelanggan, di mana dari tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar, contohnya layanan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal, di mana menetapkan tujuan dan sasaran operasional internal, contohnya perbaikan proses produksi. Dan yang keempat yaitu perspektif pembelajar dan pertumbuhan, di mana seperti modal manusia, modal informasi, dan modal organisasi. Fungsi balance scorecard yang pertama yaitu memberi struktur pada strategi. Tidak seperti manajemen keuangan atau manajemen sumber daya manusia, organisasi sering berbicara tentang kinerja dan strategi organisasi dalam berbagai cara yang berbeda dan unik. Dengan demikian, ada banyak pendekatan berbeda untuk manajemen strategis. Balance scorecard adalah cara yang logis dan terstruktur untuk membantu para pemimpin organisasi, memastikan bahwa semua area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Fungsi yang kedua yaitu mempermudah komunikasi strategis dalam bisnis. Rencana bisnis dirancang untuk menyampaikan rencana strategis dengan jelas. Ini adalah alat bantu visual yang baik dan sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen atau divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis tingkat tinggi. Lalu yang ketiga yaitu menyelaraskan departemen dan divisi. Jika diterapkan dengan benar, semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategi yang sama dan balance scorecard memfasilitasi proses ini. Dengan struktur yang dibuat dalam balance scorecard, maka dapat menghubungkan tujuan kritis dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi yang keempat ini yaitu berfungsi untuk melihat bagaimana tujuan individu terkait dengan strategi organisasi. Menggunakan kerangka kerja organisasi berfokus pada strategi, balance scorecard memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan mereka di seluruh organisasi. Misalnya, seorang karyawan yang menetapkan tujuan kinerja reguler untuk tinjauan pribadi tahunan dan dapat menghubungkan tujuan mereka dengan tujuan divisi atau departemen. Fungsi yang kelima yaitu membuat strategi tetap pada tracknya. Banyak organisasi membangun rencana strategis namun tidak pernah ditinjau ulang. Pembuatan kerangka kerja balance scorecard didasarkan pada peninjauan strategi secara teratur dan hanya dapat dilakukan jika strategi diatur.
Dapat tinjauan strategi rutin setiap bulan atau 3 bulanan dikombinasikan dengan pembaruan strategi tahunan. Akan memastikan mereferensi strategi secara teratur dan menjadikannya sebagai pusat proses pelaporan manajemen. Balance scorecard memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu pemahaman manajemen yang baik dari hubungan keputusan strategi dan tindakan strategi yang dipilih. Yang kedua, pendefinisian ulang hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, rekayasa mendasar dari proses bisnis. Dan yang keempat yaitu munculnya kultur kooperasi yang menekankan kepada upaya tim di antara fungsi organisasi menerapkan strategi perusahaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai balance scorecard. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.